Mewawancarai Abang Ojol mengungkap fakta betapa cerdasnya bisnis ojol. Sudah cukup lama saya tidak mewawancarai pengemudi ojol sambil bonceng menggunakan jasa mereka. Pagi ini saya lakukan lagi. Awalnya pertanyaan saya standar. Bagaimana penghasilan mojol saat ini? Masih memadai kah? Abang Ojol menjawab, ya masih bisalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia mengaku tiap hari narik dari jam 5 pagi sampai 9 malam dengan istirahat siang sekitar 1 jam. Dengan pola kerja seperti itu, rata-rata penghasilan bersihnya 100 sampai 200 ribu per hari. Saya pancing dengan pertanyaan, apakah narik ojol sekarang terasa makin berat? Iya, jawabnya, terutama karena kebijakan perusahaan ojol itu sendiri terkait porsi bagi hasil. Sekarang, tiap ada orderan, perusahaan mendapat bagi hasil 25%, pengemudi 75%. Padahal dulu porsi perusahaan hanya 10%. Artinya, jika kita naik ojol dengan ongkos 10.000, maka perusahaan dapat porsi 2.500 dan pengemudi 7.500. Sedangkan dulu, dengan contoh yang sama, perusahaan hanya memotong 1.000 sehingga pengemudi dapat 9.000. Saya membatin, wah, untung besar ternyata perusahaan ojol ini. Bayangkan, dengan cost relatif kecil mereka mampu menghasilkan profit yang besar. Kenapa bisa dikatakan modalnya kecil? Karena mereka tidak perlu repot menyiapkan faktor produksi yang butuh biaya sangat besar sebagaimana pada perusahaan konvensional. Faktor produksi tenaga kerja, misalnya, mereka tidak perlu merekrut pengemudi, tetapi pengemudi itu sendiri yang mendaftar berbondong-bondong. Bahkan para calon pengemudi tersebut yang justru harus membayar untuk bisa diterima bekerja. Diperkirakan saat ini ada sekitar 2,5 sampai 3 juta pengemudi ojol di Indonesia dan jumlahnya terus bertambah. Untuk mendaftar, tiap pengemudi membayar relatif tidak murah. Lalu faktor produksi modal kapital berupa aset. Perusahaan tidak perlu menyediakan motor. Malah sebaliknya, para pengemudi itu sendiri yang menyediakan motor untuk perusahaan. Bahkan, jaket dan helm seragam yang menjadi identitas pengemudi pun tidak disediakan gratis oleh perusahaan. Pengemudi harus membayar untuk memperolehnya, biasanya include dalam biaya pendaftaran. Mari kita perkirakan keuntungan mereka. Grab, contohnya, saat ini pengemudi Grab jumlahnya sekitar 1,5 juta. Jika dari satu pengemudi mereka dapat bagi hasil 10.000 saja, maka penghasilan Grab sehari adalah 15 miliar. Bayangkan, 15 miliar sehari. Luar biasa. Itu baru dengan asumsi 10.000. Bagaimana jika asumsinya 10, 20, 30.000 dan seterusnya? Betapa besarnya keuntungan mereka tanpa perlu repot menyediakan faktor produksi yang mahal dan rumit. Mereka hanya perlu menyediakan aplikasi yang stabil, mempekerjakan beberapa orang ahli IT, dan sejumlah karyawan pendukung. Mereka juga tidak perlu gedung kantor yang besar dan mewah yang tentu mahal, karena karakteristik pekerjaan semuanya bisa dilakukan from anywhere. Benar-benar bisnis yang cerdas, lebih cerdas lagi karena mereka ternyata juga tidak perlu keluar biaya sama sekali untuk membayar THR para driver tersebut. Sebab mereka mengklaim, para pengemudi tersebut bukan karyawan mereka, melainkan mitra. Dengan status driver sebagai mitra tersebut, mereka juga terbebas dari permasalahan harus mem-PHK driver yang tidak perform atau bermasalah. Dengan demikian, otomatis mereka juga terbebas dari keharusan membayar biaya pesangon. Benar-benar bisnis yang luar biasa cerdik. Saya jadi berpikir, sebaiknya bisnis ini dikuasai oleh negara saja, karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Menjadi jaring pengaman sosial yang bisa menyelamatkan ekonomi jutaan rakyat Indonesia untuk bisa sekedar makan dan bertahan hidup. Sumber, Arvizon. Gambar hanya pemanis. Tagar ojek tagar gojek tanda pagar ojol 5.